haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan, senang kali kembali berjumpa dengan saudara. Dimanapun saudara berada, doa saya kiranya setiap kita tetap sehat dan tetap dalam pemeliharaan Raja kita yang sempurna. Haleluya, haleluya. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, di dalam awal tahun yang baru ini yang luar biasa, saya ingin mengajak kita semua merenungkan dalam kitab Kejadian pasal yang kedua, dimulai dari ayat yang ke-21 sampai dengan yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Haleluya. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, dari perenungan firman Tuhan di dalam kitab Kejadian, bagaimana ternyata kita tahu isi hati Tuhan yang kepingin anak-anaknya hidup berpasang-pasangan. Haleluya. Ya, sebab kalau kita baca di dalam ayat yang di atasnya dikatakan tidak baik seorang manusia itu hidup seorang diri. Haleluya. Dalam tanda kutip, kalau memang kecuali punya panggilan khusus tidak apa hidup sendiri. Tapi kalau tidak, Tuhan berkehendak untuk kita memiliki pasangan. Dan kalau kita melihat dari kitab Kejadian ini, saudara terkasih dalam Tuhan, seorang wanita diambil dari tulang rusuk seorang laki-laki. Makanya karena wanita itu bagian daripada laki-laki, maka Tuhan menamakan wanita itu adalah perempuan. Haleluya. Dan siapakah itu? Hawa, yang adalah wanita yang mendampingi Adam. Nah, dari kebenaran firman Tuhan ini, saudara terkasih dalam Tuhan, satu ketika saya punya keperluan untuk menaruh buku-buku saya di dalam sebuah rak buku. Haleluya. Dan saudara, saya pergi ke sebuah store. Ya, setelah saya memilih dan saya singkat cerita, saya langsung mengambilnya. Saya membawa pulang, saudara. Dan memang, saudara, rak buku besi itu harus dirakit. Saudara, ya, saya melihat sepintas semuanya hampir sama. Dan saya pikir dalam pikiran saya, gampang ini. Saya mulai merakit langsung, saudara, dengan apa yang menjadi keyakinan saya. Tapi tiba-tiba setengah jalan, saudara terkasih dalam Tuhan, saya mengalami stuck. Ternyata saya nggak bisa, saudara, menyelesaikan merakit sampai selesai. Kenapa? Karena ada bagian-bagian yang saya rasa kira-kira sama, tapi ternyata setelah saya teliti, setengah bagian yang sudah mulai jadi, saudara tidak bisa teruskan. Kenapa? Karena ternyata saya ada salah dalam ukurannya, sehingga tidak bisa meneruskan sampai selesai. Saya, saudara, baru mulai berpikir, dan saya melihat ternyata ada manual booknya, dan saya kemudian baru melihat manual booknya. Dan betul, ternyata saya mendapatkan rakitan awal saya ada beberapa bagian yang salah. Saudara, saya harus bersusah payah membongkar kembali. Dan saya akhirnya sesuai dengan manual book, saya baru mengikuti dari awal lagi. Dan singkat cerita, rak buku itu baru bisa diselesaikan. Nah, saudara, demikian juga dalam hubungan suami istri di dalam sebuah rumah tangga. Saudara, sebetulnya banyak orang yang berkata sulit ya membangun rumah tangga itu, sulit ya menjalani rumah tangga itu, karena kami dalam rumah tangga masalah demi masalah. Saudara, sebetulnya Tuhan sudah memberikan manual booknya dalam kita menjalani atau membangun rumah tangga itu, yaitu dengan kebenaran firman Tuhan. Dan saya mau berkata bahwa rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang penuh damai sejahtera itu kunci kita akan mengalami berkat-berkat Tuhan. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, di awal tahun yang baru ini kita mulai kembali kepada manual book untuk kita berjalan dalam membangun rumah tangga kita. Ya,
apa itu yang akan menjadi perenungan untuk mengingatkan kita? Kalau saudara melihat poin yang pertama, dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-24 tadi dikatakan seorang laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya. Saudara, apa maksud dari kebenaran firman Tuhan ini? Saudara, laki-laki akan meninggalkan ayah ibu dan bersatu dengan istrinya. Nah, saudara, yang dimaksud dengan meninggalkan di sini, saudara, bukan berarti kita tidak menghormati atau melupakan orang tua lagi. Tapi seorang suami istri itu harus berbicara melalui firman Tuhan ini mengutamakan pasangannya dibanding yang lain, termasuk dibanding orang tuanya. Bahkan pasangan kita harus lebih utama daripada anak kandung kita, sebab pasangan kita itu adalah bagian daripada kehidupan kita sendiri karena kita sudah menjadi satu daging. Jadi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, ini firman Tuhan berbicara hal yang pertama yang mengingatkan kita harus terus belajar mengutamakan pasangan kita. Tentunya setelah kita mengutamakan Tuhan tetap nomor satu. Dan yang selanjutnya di dalam membangun rumah tangga adalah pasangan kita. Saudara terkasih dalam Tuhan, karena banyak orang berkata setelah sekian lama berumah tangga, dia bilang hubungan kami sudah seperti teman, seperti sahabat. Sehingga saudara, karena beda saudara pasangan hidup dengan teman atau sahabat itu. Teman atau sahabat itu grade-nya lebih di bawah, tapi pasangan itu sebetulnya tidak bisa disamakan. Pasangan itu harus selalu diutamakan. Itu hal yang pertama. Yang kedua, masih dalam pasal yang sama dan ayat yang ke-24 yang sama, dikatakan di situ suami istri akan bersatu. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa kata menyatu dalam bahasa aslinya memiliki arti melebur atau menjadi satu. Ada sebuah frase yang sangat indah dari kata-kata ini yang mengatakan bahwa menjadi satu ini bicara menjadi satu daging. Artinya kalau sudah dikatakan satu daging tidak bisa dipisahkan. Bahkan bahasa Alkitab bilang sudah tidak bisa diceraikan oleh apapun juga kecuali maut yang memisahkan. Oleh sebab itu saya pesan di awal tahun yang baru ini kepada setiap kita pasangan-pasangan suami istri, haram untuk kita atau tidak boleh atau jangan sampai kita satu sama lain menyebut kata cerai kepada pasangan kita. Hindari kata-kata itu. Haleluya. Karena kita sudah dipersatukan oleh Tuhan. Jadi jangan pernah berkata-kata, apalagi memikirkan, apalagi merekakakan untuk bercerai karena alasan apapun juga. Haleluya. Bahkan kita harus sadar ketika kita sudah diberkati karena kita sudah disatukan oleh Tuhan di saat kita diberkati terima pernikahan, berkat pernikahan tersebut dan oleh sebab itu suami istri harus memiliki satu iman, satu pandangan dan satu visi. Dan saya percaya inilah yang menyatukan kehidupan kita. Selalu punya mindset bahwa kita sudah menjadi satu. Haleluya. Karena waktu kita sudah berpikir menjadi satu, kita akan semakin kuat. Haleluya. Hal yang ketiga, yang terakhir, Kejadian 2 ayat 25 mengatakan mereka telanjang. Tapi anehnya mereka tidak merasa malu. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, ayat ini sebetulnya waktu saya merenungkan saudara terkasih dalam Tuhan, bahwa seseorang yang sudah berani telanjang dengan di hadapan pasangannya karena memang sudah resmi suami istri. Karena kalau kita melihat ketelanjangan, kita akan bisa melihat kelebihan dan kekurangan apa yang kita lihat dengan mata tersebut. Saudara terkasih dalam Tuhan, berbicara kata telanjang ini berbicara waktu kita melihat kelebihan dan kekurangan pasangan. Begitu juga sebaliknya yang melihat kelebihan dan kekurangan kita harus bisa saling menerima. Haleluya. Sebab saya percaya penerimaan itu adalah berkat daripada rumah tangga kita. Waktu kita bisa menerima satu sama lain, maka rumah tangga kita akan diberkati di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Pegang ketiga hal ini, saya berdoa di tahun yang baru ini hubungan suami istri akan semakin mesra, akan semakin harmonis, dan berkat Tuhan
akan semakin dilimpahkan buat kita. Haleluya. Izinkan saya berdoa. Tuhan, hamba berdoa di tahun yang baru ini, berkati kami suami istri, hubungan kami akan terus Tuhan penuh dengan anggur manis. Dan kami percaya di saat kami sehati, sepikir, sevisi, Tuhan akan melimpahkan berkat-berkatnya lebih lagi buat rumah tangga kami, keluarga kami, dan keturunan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.